Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan membagikan pengalaman kami mengenai SKB CPNS Kemenak tahun 2018 kemarin. Sebelumnya kami mengucapkan selamat kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat semua yang telah lulus mengikuti SKD CPNS tahun ini. Kabarnya CPNS SKB akan CPNS tahun 2020 SKB tahun ini akan diadakan pada bulan Agustus September insyaallah. Nah, adapun materinya yang kami ikuti pada tahun dahulu itu insyaallah akan kami bagikan pada hari ini, pada kesempatan hari ini. Mungkin berbeda untuk tahun ini, babnya dilakukan dalam keadaan Corona COVID-19, jadi mungkin bisa jadi tesnya melalui komputer. Tapi untuk Kemenak, instansi Kemenak kami tahun dahulu tesnya melalui langsung datang ke instansi tempat saat kita mengambil formasi tersebut. Tentunya Kemenak di mana provinsinya, disitulah tempat tes SKB-nya. Adapun beberapa pertanyaan yang ada dalam SKB ini. Dalam SKB ini, sebagaimana kita tahu, adalah nilainya 60% dari SKD. SKD itu nilainya 40%. Jadi ketika kita telah lulus SKD itu kita telah mendapatkan 40%. Kemudian kita akan tahap yang keduanya SKB. Adapun pengalaman kami dalam ikut SKB ini, ada 3 kategori dalam ujian SKB ini. Yang pertama yaitu psikotes, yang kedua wawancara, yang ketiga praktek kerja ataupun micro teaching atau praktek mengajar. Baik, selanjutnya kita akan bahas satu-satu mengenai tes yang dilakukan atau ujian SKB tersebut. Pertama adalah psikotes. Psikotes ini secara keseluruhan dia 30%. Apa saja yang keluar dalam psikotes? Psikotes ini dilakukan secara manual. Kalau di instansi kami dia dilakukan secara manual. Maksudnya tesnya tidak melakukan komputer, kertas biasa. Kemudian kita harus membawa pensil 2B sama papannya, kemudian menghapus apa saja yang keluar dalam psikotes. Psikotes ini sama dengan TIU, yaitu tes tentang perubahan bentuk gambar. Kemudian ada juga tentang deret. Kemudian ada juga tentang jarak, matematika. Kemudian ada juga tentang tes kepribadian kita. Bagaimana pendapat Anda ketika Anda disuruh oleh atasan sedangkan anak Anda sakit, apakah Anda melakukannya, gitu kan. Kemudian soal ini dijawab dengan pensil 2B, dibulatkan saja, dibulatkan dan dikumpulkan. Kemudian kita akan menunggu giliran kita tentang tes yang kedua dan ketiga. Jadi bisa jadi pada hari itu kita akan ikuti 3 kali tes tersebut, ataupun kalau ramai biasanya hari ini tes 1 psikotes,
Nanti besok kita akan tes wawancara dan ngajar atau micro teaching, praktek kerja atau micro teaching. Nah, adapun nilai psikotes kita tersebut itu langsung dikirim rahasia negara, langsung dibawa oleh petugas kepegawaian BKN. Kemudian yang kedua, tes wawancara. Di wawancara ini dulu pengalaman kami ada 2 orang penguji. Pertanyaannya, kalau Kementerian Agama, kalau kita beragama Islam, maka pertanyaannya sekitar praktek ibadah. Pertanyaannya praktek ibadah. Contohnya kita disuruh membaca Al-Quran, disuruh mengaji di depan mereka. Kemudian kita disuruh sholat, praktek sholat. Kemudian kita sholat. Kemudian yang ketiga kita disuruh untuk menulis salah satu ayat dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaan seterusnya, biasanya penguji atau dalam wawancara tersebut dia akan menanyakan isu yang lagi hangat. Ketika kami kemarin, isu yang ditanyakan adalah tentang isu radikalisme, yaitu tentang organisasi HTI, tentang radikalisme, tentang pandangan tentang Pancasila, kemudian tentang teman sekerja. Maka tipsnya adalah, cara menjawabnya adalah kita harus menjawab jangan berdasarkan diri kita sendiri, tapi jawablah berdasarkan apa yang dimaukan oleh pemerintah, supaya kita bisa lulus terhadap tes wawancara tersebut. Kalau kita mendahulukan diri kita, pendapat kita, maka kita akan didiskualifikasikan dan akan dikategorikan orang yang radikalisme. Oke, seterusnya nilai ini akan dicatat oleh mereka dan akan dikirim langsung melalui internet atau online. Kemudian yang ketiga, praktek kerja. Praktek kerja ini juga disebut dengan micro teaching bagi yang guru atau dosen, ataupun praktek mengajar. Adapun apa yang harus dipersiapkan bagi seorang peserta seperti kami adalah, pertama kita menyiapkan laptop, kemudian slide, PowerPoint, kemudian kita siapkan rancangan pembelajaran silabusnya, kemudian kita siapkan CV kita, biodata kita, dan semua piagam-piagam kita kumpulkan. Kemudian kita akan dipanggil dan presentasi di depan penguji selama 7-10 menit. Usahakan kalau kita praktek mengajar, kita harus berdiri supaya lebih semangat mengajar para mahasiswa ataupun murid-murid. Jadi kita mengajar tuh murid-murid tidak ngantuk ataupun kita mengajar dengan semangat. Tapi ada juga sebagian kawan yang dia mengatakan kalau berdiri itu bisa akan menggurui seorang penguji. Tapi bagi diri saya pribadi itu adalah pendapat masing-masing. Menurut saya lebih suka berdiri dan menerangkan lebih leluasa dan lebih semangat. Kemudian setelah kita presentasi, nanti penguji akan bertanya tentang materi yang kita sampaikan. Kita harus mempresentasikan materi yang kita kuasai. Contohnya kalau kita bilang Al-Quran, maka kita presentasikanlah tentang ilmu tajwid, ataupun kita akan presentasikan tentang ulum Quran atau tafsir. Maka kita harus menguasainya. Ketika kita mempresentasikan materi kita akan ditanyakan oleh penguji dan kita harus wajib menjawabnya. Kalau kita ragu-ragu menjawabnya, bisa jadi kita tidak mempersiapkannya dan kita menyontek orang lain. Biasanya penguji juga bertanya, ini siapa yang buat? Nah,
LPS dan sebagainya. Kita jawablah diri kita sendiri karena kita telah mempersiapkan dari awal. Adapun mungkin bagi yang bukan guru atau bagian komputer, kepegawaian, mereka dites berdasarkan bidang mereka masing-masing. Makanya SKB adalah seleksi kemampuan bidang bidang masing-masing. Maka presentasinya juga bidang masing-masing. Kalau komputer berarti dia akan mempresentasikan cara operasi komputer. Kalau yang kepegawaian, mereka akan presentasikan cara-cara mereka dalam program tertentu, cara mereka membuat program, kepegawaian, menyusun dan sebagainya, dan pengalaman kerja mereka sebelum datang ke instansi melamar kerjaan. Umpamanya mereka telah bekerja di manajemen, maka di sini dipraktekkan nanti akan ada apa yang akan diberikan kepada instansi tersebut kalau diterima pekerjaan. Oke, ini adalah beberapa pengalaman kami, dan di luar pengalaman tersebut kita harus juga ramah tamah kepada kawan-kawan peserta yang lain. Biasanya kita akan selalu kenal mengenal di antara kita akan bisa bertanya kepada mereka apa saja soal-soal yang keluar. Biasanya soal itu berbeda-beda, tapi ada juga yang sama. Jadi ketika kita bertanya, mungkin pertanyaan kita itu sama, kita boleh menjawab, mempersiapkan dengan baik. Biasanya kalau saya presentasi dulu, pengalaman saya, biasanya habis presentasi itu dia akan bertanya tentang bahasa Inggris dan bahasa Arab. Maka kita siapkanlah pertanyaan atau jawaban dengan berbahasa Arab atau bahasa Inggris. Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabat semua bisa lulus. Jangan lupa semangat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kita sebagai orang yang lulus dan bisa mendapat NIP tahun ini. Karena juga pekerjaan itu perlu kerja keras dan doa orang tua kita. Kemudian juga terakhir, jangan lupa semua tersebut diserahkan kepada Allah, tawakal. Apapun hasilnya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menjalankan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merestuinya. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.